Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Dan tak lupa terima kasih saya sampaikan kepada para penonton, Bapak Ibu yang telah meluangkan banyak waktunya untuk setia menonton acara pada malam hari ini, yaitu Talk Show Simulasi Gontor 2021 dengan tema Katakan Aku Siap Hadapi Ujian Masuk Gontor. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan pondok modern yang berdiri sejak tahun 1926 di Desa Gontor, Larak, Ponorogo. Seiring berjalannya waktu, Pondok Modern Darussalam Gontor semakin berkembang pesat dan memiliki ribuan santri dan juga alumni di seluruh penjuru Indonesia. Di antaranya yang paling kita ketahui adalah Profesor Din Syamsuddin. Beliau adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI. Ada juga Ahmad Fuadi. Beliau adalah jurnalis sekaligus penulis novel terkenal yang sudah difilmkan juga, yaitu Negeri Lima Menara. Ada LH Ainun Najib dan masih banyak lagi. Dan tentunya ini juga menambah daya tarik tersendiri ya bagi Bapak Ibu untuk memondokkan anaknya di Gontor. Dan pada malam hari ini telah hadir di antara kita semua narasumber dan pemateri yang sangat-sangat hebat. Di samping saya ada Al-Ustadz Munif Farid Atamimi, alumni tahun 2000, yang juga pernah menjadi staf pengasuhan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo selama 6 tahun ya Ustaz. Ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2000 sampai tahun 2006. Sangat-sangat ya Ustaz. Lalu sampingnya ada Al-Ustadz Bahrudin Wahid selaku Ketua Umum Sigor periode 2020-2021 dan sekarang menjadi Ketua Panitia Sigor Ramadan ya Ustaz tahun 2021, alumni tahun 2018. Dan di sampingnya bersama kita ada Al-Ustadzah yang cantik nih, Al-Ustadzah Syarhani Kisti, alumni tahun 2017 ya Ustadzah ya. Kebetulan teman saya juga sekarang menjadi Ketua Panitia Sigor Ramadan tahun 2021. Baiklah, untuk pertama karena tadi kita telah mengenal sedikit tentang Gontor, maka kita juga ingin tahu banyak juga tentang Gontor juga ya. Apalagi banyak wali santri ataupun wali calon santri yang baru pertama kali memondokkan anaknya penasaran apa sih Gontor itu dan bagaimana sistem pendidikan di dalamnya. Langsung saja kita tanyakan kepada Al-Ustadz Munif Farid Atamimi. Beliau akan menjelaskan banyak atau sedikit tentang Gontor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Terima kasih Ustazah Novita. Hadirin semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Pertama adalah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita semua. Pertanyaan masuk pertama kali ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Gontor tertulis di depan masjid itu, di depan gedung Aligar kalau di pusat itu, ke Gontor apa yang kau cari. Maka kami IKPM Surabaya mengadakan sebuah penelitian, kemudian mengadakan sebuah riset, kemudian kita mengkaji dan menulis sebuah buku yang berjudul Ke Gontor Apa Yang Kau Cari. Buku ini insya Allah seluruh wali santri, calon wali santri sudah mendapatkan. Pertanyaan ini bukan hanya sekedar pertanyaan biasa. Kalaulah kita ingin memasukkan anak kita ke Gontor hanya mencari ilmu saja, itu ya salah. Atau hanya mencari pendidikan saja, itu pun masih kurang. Kalaulah ke Gontor hanya mencari bahasa Arab saja
atau bahasa Inggris saja pun masih kurang. Maka yang selalu ditanamkan oleh pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, kiai atau pengasuh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor adalah, kalaulah kita ke Gontor dan ditanya jelas terpampang di situ, ke Gontor apa yang kau cari, maka yang kita jawab atau jawaban yang paling tepat adalah mencari pendidikan dan pengajaran, atau mencari ilmu dan pendidikan. Jadi jangan dipisahkan, karena ini adalah paket komplit, satu komponen, sebuah komponen yang lengkap yang perlu kita taati peraturannya. Kalaulah ada pendidikan dan pengajaran, pendidikan dan pengajaran itu yang diajarkan oleh Gontor, 100% Gontor mengajarkan ilmu umum, dan 100% Gontor pula mengajarkan ilmu agama, yang di dalamnya nanti kita akan belajar juga bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka totalitas kehidupan santri dimanapun santri berada, di lapangan olahraga, di tamsil al-masrohi, atau ada yang namanya penampilan sebuah drama, atau di asrama, di kelas, semua santri akan mengikuti aturan berbahasa. Maka kalau kita mencari ilmu, mencari pendidikan dan pengajaran, insya Allah akan mendapat semuanya. Gontor adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang mana keikhlasan tertanam sejak dalam oleh para pendirinya. Maka Gontor ini diwakafkan sejak tahun 1958. Kalaulah tadi Ustazah Novita menyebutkan berdiri sejak tahun 1926, itu pertama. Kemudian KMI diikrarkan 1936. Kemudian Gontor diwakafkan untuk umat pada tahun 1958. Sejak itu Gontor menjadi milik umat. Maka Gontor memiliki kader-kader yang banyak, dan Gontor selalu mengutus kader-kadernya untuk studi. Untuk apa kader dibuat banyak? Ya untuk mengembangkan Gontor. Kalaulah dari pertama 1926 hanya beberapa santri, alhamdulillah saat ini Gontor telah memiliki 33.323 santri. Alhamdulillah, sebuah kesyukuran yang tak terhingga bagi Gontor, karena kepercayaan masyarakat, sehingga seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan santri-santri dari luar negeri pun datang. Tahun ini IKPM Surabaya juga ada salah satu peserta sigornya ini datang dari Kanada, lahir dari Kanada, kemudian ikut bimbingan di sini sudah beberapa bulan. Ustazah Novita sendiri yang membimbing. Itulah salah satu bentuk dari kepercayaan masyarakat terhadap Gontor. Maka kepercayaan ini Gontor selalu menjaga sebaiknya. Itulah mungkin sekilas tentang bagaimana atau gambaran Gontor. Lalu bagaimana anak-anak kita nanti kalau sudah masuk Gontor? Di Gontor itu santri akan terdidik selama 24 jam. Tidak ada sekedip mata pun anak kita tidak akan dipantau, karena seluruh santri akan dipantau. Prinsip Gontor al-ma'hadu la yanamu abadan. Gontor tidak pernah tidur walaupun sedetik. Maka pasti ada yang menjaga. 24 jam pasti ada yang mengawasi anak-anak kita dan membina anak-anak kita. Maka percayakanlah, bahasanya udkhulu fi Gontor kafa. Masuklah ke Gontor itu secara total, secara all out, secara kafa. Artinya kabeh, semuanya. Semuanya orang tua harus ikhlas, anak-anak juga harus ikhlas. Sejak pagi anak-anak akan bangun sebelum subuh di Gontor. Kemudian anak-anak sudah siap-siap sholat subuh. Setelah subuh, santri akan mengaji. Karena hati kita masih suci, pikiran masih suci. Setelah sholat akan dicekoi ilmu-ilmu Al-Quran. Setelah itu santri akan kembali dicekoi kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka ada yang bertanya, kok bisa anak-anak di Gontor itu 6 bulan sudah berbicara bahasa Arab? Metode mana yang dipakai? Kalaulah ada perkataan pendiri
konsep bahasa Arab di Gontor itu Kiai Haji Imam Zarkasi katanya belajar atau mengambil konsep dari Sumatera. Tidak. Kiai Haji Imam Zarkasi, salah satu penulis Durusul Lughah wal Arabiyah ala Tariqatil Hadisah yang kita pelajari di Gontor, metode bahasa Arab. Beliau pertama belajar di Solo bersama seorang ulama yang bernama Umar Al-Hashimi. Umar Al-Hashimi ini adalah tokoh besar dulu di Tunisia, di salah satu universitas di Zaitun. Pasca Turki Utsmani pecah, lalu Umar Al-Hashimi berdakwah di Indonesia, sampailah ke Pekalongan, kemudian ke Solo. Disitulah Imam Zarkasi belajar bahasa Arab secara mukhatabah. Kiai Haji Imam Zarkasi. Kemudian setelah itu Kiai Haji Imam Zarkasi diutus karena beliau ingin ke Al-Azhar, namun masa Allah tidak memberikan kehendak. Maka gurunya Umar Al-Hashimi memerintahkan, belajarlah kamu di Padang Panjang. Di situ banyak alumni Al-Azhar. Disitulah beliau belajar ilmu nahwu. Disitulah beliau belajar ilmu sharaf. Disitulah beliau belajar bahasa Arab secara kaidah. Maka beliau combine-lah konsep Umar Al-Hashimi dengan konsep yang ada di Padang Panjang, sehingga ketemulah sebuah konsep Durusul Lughah ala Tariqatil Hadisah. Maka kalaulah di Gontor, ketika santri pelajaran mutola'ah belajar kana, nahwunya akan kana, sorofnya akan berkenaan dengan kana, di rayon juga akan berkenaan dengan kana, di olahraga pun secara otomatis akan terpakai. Maka seminggu dicekoi kana, kemudian seminggu dicekoi inna wa akhwatuha, kemudian seminggu dicekoi lagi ilmu-ilmu yang lain, konsep-konsep yang lain. Alhamdulillah wa qaddarallah, dengan keikhlasan dan kesungguhan para pendiri, pendidik, kiai dan para guru-guru yang ada di sana, 6 bulan anak-anak pulang liburan pertengahan tahun sudah bisa berbahasa Arab. Itulah konsep yang ada di Gontor. Setelah mufrodat sedikit olahraga, kemudian masuk kelas sampai zuhur. Sebelumnya pasti ada makan pagi setelah olahraga. Setelah makan pagi masuk kelas sampai zuhur. Di tengah-tengah ada 2 kali istirahat supaya sedikit fresh, tidak full secara lempeng begitu saja. Setelah sholat zuhur, anak-anak kembali makan siang. Setelah makan siang ada namanya darsul idhofi, tambahan kelas. Kemudian sholat asar, kemudian olahraga. Setelah olahraga ngaji. Maaf, setelah asar ada ngaji sedikit, kemudian olahraga. Setelah olahraga ngaji lagi. Kemudian sholat maghrib. Setelah itu ngaji lagi. Kemudian makan malam dan sholat isya. Setelah makan malam dan sholat isya, anak akan sedikit belajar mengulangi materi-materi yang ada dan mempersiapkan tugas-tugas yang akan besok dilakukan di kelas atau di sekolah. Setelah itu istirahat. Maka di Gontor teorinya minimal anak-anak itu dan wajib harus tidur 6 jam, maksimal 8 jam, tapi rata-rata 6 jam, tidak boleh lebih dari 8 jam, karena itu akan membuat anak-anak malas. Itulah dinamika yang ada di Gontor. Secara sekilas kami jelaskan. Sekian saudara. Walafu minkum. Terima kasih banyak Ustaz Munir. Sangat menarik sekali ya pendidikan di Gontor, 24 jam, bayangkan, sangat menarik sekali. Di dalamnya tidak hanya pendidikan akademis, namun juga non-akademis yang diajarkan. Lalu Ustaz, menarik sekali tadi antum bicara tentang KMI. Nah ini wali murid pastinya juga banyak yang bertanya-tanya, KMI itu apa Ustaz? Dan apa bedanya dengan sekolah-sekolah di luar? KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, persemaian guru-guru Islam. 1926 Gontor itu masih TA namanya, Tarbiyatul Atfal. Sampai 1935. Kemudian di 1936 dideklarasikanlah peringatan 10 tahun. Kemudian saat itu juga dimulai Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Apa maksudnya persemaian guru-guru Islam? Persemaian guru-guru Islam adalah Gontor mencetak kader-kader umat sebagai mundhirul qaum, sebagai pemuda yang siap tampil di masyarakat, yang siap berdakwah di masyarakat. Maka konsep KMI ini adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh pendiri Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Dulu pertama Pak Sahal dengan konsep TA, kemudian Pak Sahal
menyampaikan kepada adiknya Kiai Haji Imam Zarkasi, Zar, ilmuku mulio, ilmuku wis entek. Dengan konsep-konsep yang dimiliki oleh Pak Zar, kemudian disampaikan kepada saudaranya, abang tertuanya, kemudian setelah itu dikombin dengan abangnya lagi, Kiai Haji Zainuddin Fanani, maka terbentuklah Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Ilmu yang diajarkan di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah adalah ilmu umum 100%. Maka di Gontor akan diajarkan matematika, ada fisika, ada kimia, dan berbagai macam materi-materi umum yang lainnya. Tapi di Gontor juga ilmu agama 100%. Maka ada fikih, ada usul fikih, ada kajian kitab kuning, ada Bidayatul Mujtahid. Kajian kutub-kutub turas pun akan diajarkan lebih luas saat kita nanti mulai beranjak di kelas 5 dan kelas 6. Maka ada Fathul Kutub, kajian khusus yang mengkaji kutub-kutub turas. Dan Gontor sebagai pondok yang menjadi kunci bagi ilmu-ilmu yang ada. Maksudnya kunci apa? Kalaulah banyak konsep pesantren yang mengajarkan anak kajian turos itu dengan konsep sorogan, atau diajarkan kemudian diterjemahkan kemudian sehingga bisa memahami. Kalau Gontor tidak, Gontor membalik konsep itu dengan penemuan sebuah konsep baru. Anak-anak diajarkan kuncinya dulu, pertama bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian metode bagaimana kajian-kajian Quran dan hadis. Itu adalah kunci yang terpenting. Sehingga setelah anak sudah tahu ilmu Quran, tahu ilmu hadis, tahu bahasa Arab, dan bisa bercakap bahasa Arab, bisa menulis bahasa Arab, bisa menulis insya atau mengarang dengan tulisan Arab, maka anak-anak baru diajarkan kutub-kutub turas, sehingga semua buku insya Allah dapat dilahap. Maka di KMI ini setelah anak lulus nanti akan ada pengabdian. Kalau di kedokteran itu ada internship, maka di Gontor itu internshipnya itu khidmah, pengabdian. Setelah lulus akan diutus ke Medan, akan diutus ke Padang, akan diutus ke Timur, Makassar, Poso, dan lain sebagainya. Masa setahun itu adalah masa di mana kita mengabdikan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari selama sekian tahun di pondok. Maka kesuksesan dalam kacamata Gontor bukanlah orang yang dihitung dari sisi kaya rayanya atau materinya, atau dia sudah punya sekian aset, tidak. Tapi kesuksesan dalam kacamata Gontor, dia dapat berdakwah, dia dapat mengislamkan dunia walaupun dia di pucuk terpencil atau di bawah lereng-lereng gunung. Itulah gambaran singkat tentang konsep KMI dan bagaimana dakwah KMI untuk umat Islam sebagai dakwah yang rahmatan lil alamin. Itu saudara. Baiklah, terima kasih banyak Ustaz Munir. Sekarang kita lanjut ke membahas tentang Sigo Ramadan. Baiklah, ada bersama saya Ketua Sigo Ramadan tahun 2021, Ustadz Bahrudin Wahid dan juga Al-Ustadzah Salhani Kisti. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman, karena pendaftaran Gontor itu semakin mendekat, maka bimbingan belajar simulasi Gontor mengadakan namanya Sigo Ramadan, ya saya kenal, Sigo Ramadan dan juga Sigo Sawal. Nah, ini banyak masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Sigo Ramadan itu? Sigo Sawal itu apa dan tujuannya itu apa sebenarnya? Kan bisa juga wali ini langsung memberangkatkan gitu. Nah, kenapa harus ada ini gitu? Baiklah, silakan jawab Ustadz Wahid. Baik, terima kasih Ustazah Novita waktunya diberi untuk menjawabnya. Mengapa sih Ustadz kok ada yang namanya Sigo Ramadan? Seperti itu. Sigo Ramadan ini kami adakan supaya anak-anak ini tidak luput daripada pelajaran-pelajaran yang setelah dia pelajari sama di zona. Seperti itu saja. Jadi ini kan nanti bulan Maret. Bulan Maret ini akan ditutup yang namanya pembelajaran di zona, Ustazah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian jarak waktu Ustazah dari Maret sampai April. Nah, kemudian nanti di bulan April kita adakan yang namanya tadi Sigo Ramadan.
Nah, Sigor Ramadan tadi bertujuan supaya anak-anak tersebut tetap belajar dengan arahan ustadz-ustadz dan bimbingan ustadz-ustadz seperti layaknya di zona tadi, Ustazah. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu teknis untuk Sigor Syawalnya bagaimana Ustaz? Teknis untuk Sigor Syawal. Jadi kan tadi ada yang namanya Sigor Ramadan, kemudian ada yang namanya Sigor Syawal. Sebetulnya di sini itu sama. Cuma di situ ada perbedaan. Kan di bulan April kemudian ada jarak waktu. Di situ ada yang namanya hari raya. Nah, hari raya. Di situ ada jarak kurun waktu 10 hari kurang lebih. Di situ kita adakan yang namanya Sigor Ramadan ini di bulan April tanggal 25, tepatnya itu di 14 Ramadan. Kemudian jarak 6 hari kita adakan yang namanya Sigor Ramadan dari tanggal 25 April sampai tanggal 1 Mei. Nah, dari tanggal 1 Mei ini kemudian kita hentikan untuk sementara waktu. Karena apa? Karena anak tersebut ada yang namanya jarak waktu mendekati hari raya, dan kemudian sekiranya dia harus berkumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita adakan tadi yang namanya Sigor Syawal, Ustazah. Kurang lebih situ. Sigor Syawal ini kapan Ustaz diadakan Sigor Syawal? Sigor Syawal ini insya Allah kami akan adakan pada tanggal 16 Mei sampai tanggal 19 Mei. Kurang lebihnya seperti itu. Baiklah, nanti akan kita lanjut pembahasan selanjutnya, namun kita tunggu setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami di streaming YouTube Simulasi Gontor dengan tema Katakan Aku Siap Hadapi Ujian Masuk Gontor. Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Novita Nurul Haya di acara Talk Show Simulasi Gontor 2021 dengan tema Katakan Aku Siap Hadapi Ujian Masuk Gontor. Melanjutkan soal tadi tentang Sigor Ramadan, Ustadz Wahid, mohon dijelaskan bagaimana nanti sistemnya Sigor Ramadan, Sigor Syawal dan juga pendaftaran ya. Terima kasih, saya persilahkan. Baik. Baik Ustazah Novita, saya jelaskan terkait alur pendaftaran nanti Sigor Ramadan itu gimana, kemudian sistem penerapan nanti acara itu gimana, Sigor Ramadan juga Sigor Syawal, kurang lebih itu. Dari awal Sigor pendaftaran itu gimana? Jadi nanti di poster itu sudah ditebar bersama oleh panitia itu nomor kontak person simulasi Gontor. Nah, kemudian nanti apa yang harus dilakukan oleh para wali untuk mendaftarkan anak tersebut? Pertama, mengontak CP tersebut saja yang pertama. Yang pertama harus mengontak CP tersebut dengan yang pertama harus kata-kata sopan misalnya, seperti itu. Kemudian nanti oleh CP diarahkan untuk pendaftaran Bapak ataupun Ibu, pendaftaran Sigor Ramadan seperti ini alurnya. Pertama melewati CP, kemudian nanti dari CP diberikan link pendaftaran. Link pendaftaran tersebut harus diisi dengan menyertakan beberapa berkas saja. Beberapa berkas tersebut ada yang pertama bukti transfer saja. Bukti transfer, dan kemudian di situ ada lampiran surat, yang mana surat tersebut surat kesediaan untuk mengikuti Sigor Ramadan dan Sigor Syawal secara full. Nah, itu di situ. Nanti di link tersebut akan dibagikan oleh CP saja. Nah, kemudian nanti setelah mengisi link tersebut apa yang harus dilakukan? Setelah mengisi link tersebut nanti diarahkan lagi oleh CP saja. Diarahkan lagi oleh CP, dimasukkan ke grup. Dimasukkan ke grup nanti seluruh pengumuman, adapun nanti kapan jadwal pemberangkatan, dan juga teknisi harian nanti di sana gimana, pakaian yang harus dibawa nanti apa saja. Nah, di situ akan diarahkan di grup WhatsApp tadi saja. Memang seperti itu. Kemudian Sigor Ramadan ini
gimana sih Ustadz, di mana acaranya? Nah, acaranya insya Allah kami adakan di kantor wilayah Kementerian Agama, tepatnya di gedung Wisma Santri. Nah, di gedung Wisma Santri. Nah, kemudian di gedung Wisma Santri nanti anak-anak itu diantar oleh wali masing-masing. Nah, diantarlah oleh wali masing-masing ke kantor wilayah Kementerian Agama. Kemudian setelah itu nanti di sana sudah kami atur insya Allah dari pagi anak-anak tersebut check in, kemudian 24 jam insya Allah seluruh panitia itu akan mengkoordinir kegiatan anak-anak tersebut dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari belajarnya dia, dari ngajinya dia, kemudian dari buka puasa dan lain sebagainya sudah insya Allah oleh panitia yang diatur. Kemudian nanti ada lagi Sigor Syawal. Jadi selama 6 hari tadi Sigor Ramadan ya Ustaz. Kemudian Sigor Syawal. Sigor Syawal ini kapan kan? Ada juga orang yang bertanya, Ustaz, kan itu awal dilaksanakan ujian lisan. Nah, ada juga yang merasa seperti itu. Mengapa kok diadakannya tepat di awal ujian lisan di Gontor? Nah, tadi di situ supaya anak-anak tersebut belajar tidak luput dari pelajaran-pelajaran Sigor, saudara. Nah, juga nanti di situ kan kita akan membimbing, kita juga akan memberikan banyak latihan supaya anak tersebut terasa ini otaknya, supaya nanti ketika menghadapi ujian itu insya Allah sudah gak kaget, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian nanti untuk pemberangkatan insya Allah setelah Sigor Syawal yang akan insya Allah ya dihandle sama simulasi Gontor sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Baiklah, terima kasih Ustaz Wahid atas penjelasannya. Lalu melanjutkan ke Ustazah Syarhani. Tadi sudah dijelaskan kapan dan di mana diadakannya Sigor Ramadan, Sigor Syawal sekaligus pendaftaran. Lalu banyak yang bertanya, berapa biaya dari semua itu, Ustazah? Dan juga kalau seumpamanya ada wali santri yang hanya ingin mengikutkan anaknya Sigor Ramadan, apakah boleh? Atau cuma Sigor Syawal seperti itu, apakah boleh? Dan apakah biayanya sama atau bisa kurang? Ya, terima kasih. Silakan dijawab. Ya, terima kasih saya Novita. Jadi karena di sini akan ada 2 acara, Sigor Ramadan dan Sigor Syawal, pasti akan memunculkan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, yang pertama Sigor Ramadan sendiri itu diadakan hanya ketika Ramadan, dan ketika setelah jeda Lebaran baru Sigor Syawal dan pemberangkatan. Jadi sebenarnya kalau hanya ikut Sigor Ramadan dan tidak ikut Sigor Syawal itu agaknya manggung gitu ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena pemberangkatan ke Gontornya ada di Sigor Syawal bukan Sigor Ramadan. Untuk biayanya sendiri untuk total Sigor Ramadan dan Sigor Syawal adalah 1.500.000. Dan sebenarnya bisa kalau hanya mengikuti Sigor Syawal dengan tidak full membayar 700.000 seperti itu. Nah, jika hanya Sigor Ramadannya saja, itu insya Allah biayanya di 800.000 seperti itu. Dan untuk Sigor Syawal di setengahnya 700.000 begitu sekalian ke pemberangkatan. Tapi anak kalau misalnya ada anak yang ikut Sigor Ramadan tetapi tidak ikut Sigor Syawal, karena pemberangkatan ke Gontor sebenarnya ada di Sigor Syawalnya dan Sigor Ramadan hanya di pembelajaran begitu misalnya. Seperti ini. Jadi kalau semuanya nanti anaknya hanya mengikuti Sigor Syawal semuanya dan langsung pendaftaran. Kalau semuanya hanya ikut pendaftaran saja, apakah boleh? Keberangkatan itu. Ya, itu nanti untuk pendaftaran yang hanya mengikuti pemberangkatan, jadi dia tidak mengikuti sesi belajar Sigor Ramadan maupun Sigor Syawal. Nanti akan kami umumkan ada kontak person tersendiri. Jadi ada panitia khusus yang memang kami bentuk untuk mendaftarkan anak-anak yang hanya ikut pemberangkatan. Itu, dan biayanya berarti hanya mengikuti biaya bis pemberangkatan dan juga pendampingan di Gontor seperti itu.
untuk tahun ini, apakah pendaftaran atau pemberangkatan calon santri itu harus dikawal dari KPM atau wali santri juga bisa ikut mengantar, saudara? Kalau dari pengumuman dari kantor belum ada yang namanya perubahan prosedur dari tahun kemarin, karena mengingat tahun ini juga masih musim pandemi COVID-19, jadinya semuanya diatur oleh IKPM dari daerah masing-masing. Jadi menarik sekali ya Bapak Ibu, ini anak-anaknya langsung dilepas, bukan dilepas, seperti langsung dimondokkan gitu. Jadi tidak perlu diantar, nanti KPM yang mengantar, langsung ditinggal, dan mungkin tidak bertemu selama berbulan-bulan mungkin ya, bisa jadi. Masya Allah sekali ya, anak-anak sekarang kuat-kuat insya Allah. Lalu selanjutnya, pertanyaan untuk Ustadz Wahid. Kira-kira estimasi biaya pasca kelulusan yang akan dibayarkan oleh wali santri ini berapa? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan lumayan ekstrim. Berapa biaya pasca kelulusan? Pasca kelulusan ini sudah dijelaskan untuk biaya pendaftaran tadi saya di webnya Gontor sendiri terkait pendaftaran dan sebagainya. Nah, di sini kan pertanyaannya biaya pasca kelulusan berapa, Ustaz? Nah, di situ. Untuk biaya pasca kelulusan itu ada sekiranya barang-barang yang dibutuhkan anak, Ustaz. Bapak ataupun Ibu sekalian, jadi seperti contoh ini. Ada barang-barang pakaian keseharian santri dan santriwati, itu yang insya Allah pasti dibutuhkan pasca kelulusan, Ustazah. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti ada yang namanya pakaian seragam sekolah itu untuk santriwati, kemudian ada juga nanti yang para santri itu memakai kemeja yang rapi, putih ataupun berwarna yang tidak terlalu mencolok, dan juga celana hitam dan sebagainya. Itu yang pertama. Untuk yang namanya pakaian keseharian saja. Kemudian ada juga kebutuhan lain seperti contoh ember, lemari, kemudian rinso dan lain sebagainya. Itu untuk kegiatan dia sehari-hari. Ada juga sepatu olahraga, ada juga sepatu pantofel, ada juga peci dan lain sebagainya. Itu kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan pasca kelulusan nanti di Gontor. Untuk estimasi biaya kurang lebih untuk di total semua ya Ustazah, dari pakaian, sepatu pantofel, lemari dan sebagainya, kurang lebih 1 sampai 2 Ustazah. 1 sampai 2 juta. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk pakaian sendiri, apakah di Gontor itu dibatasi, Ustaz? Pakaian di Gontor dibatasi ini untuk yang para santri ya Ustazah. Bapak Ibu sekalian, nanti di Gontor itu pakaian-pakaian yang sekiranya nggak layak digunakan itu yang pertama mencolok, Ustazah. Seperti contoh kuning ini kan terlalu mencolok, Ustazah. Dan dimana kuning ini ketika dipakai di kalangan orang-orang pasti menjadi pusat sorotan ya Ustazah. Nah, itu yang pertama tidak diperkenankan nanti dipakai ketika di pondok. Kemudian ada juga pakaian-pakaian yang berbau politik, Ustazah. Berbau politik itu sangat tidak diperbolehkan karena Gontor itu berdiri di atas untuk semua golongan, Ustazah. Kemudian ada juga pakaian yang gelap dan berdasarkan pang-pang gitu, Ustazah. Seperti contoh metal kurang lebih itu hitam dan gambarnya itu terlalu besar, itu yang sangat diperbolehkan karena nanti kesannya uraan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada juga nanti pakaian celana saja, pensil sangat tidak diperbolehkan, nanti kesannya kayak boyband gitu saja. Jadi sangat tidak diperkenankan. Kemudian training juga ada nanti training itu ada yang berkaret dan ada yang berkaret. Nah, ini untuk training berkaret tidak diperbolehkan. Ya, karena tadi ketika tidak berkaret pasti ya itu yang namanya kesannya pensil. Jadi kan itu yang tidak diperkenankan di pondok. Jadi memakai training yang ada karetnya.
Nah, kemudian nanti untuk pakaian-pakaian sekolah yang paling dilarang ya tadi saja, yang mencolok dan juga yang berbau-bau pam dan sebagainya. Insya Allah nanti itu sudah diatur, dijelaskan ketika pasca kelulusan. Pakaian apa saja yang sekiranya boleh dipakai di pondok. Nah, lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baiklah, menarik sekali itu yang di Gontor Putra ya Ustadz ya. Sekarang saya mau tanya ke Ustazah Zarhani, kalau di Gontor Putra sendiri seperti apa Ustazah? Karena Gontor Putra sama Gontor Putri ini beda ya, beda gender tentunya. Ya, terima kasih Ustazah Novita. Jadi kalau di Gontor Putri, ini memang karena putri ya, jadi agak ribet. Jadi sebenarnya pakaian itu hanya ada 3 macam kalau di Gontor Putri. Pakaian formal, kaos, sama seragam. Seperti itu. Kalau seragam sudah pasti syar'i karena seragam kalau di Gontor Putri harus beli di sana. Jadi tidak mungkin ada yang bawa dari rumah karena berbeda. Jadi kalau untuk seragam insya Allah semuanya aman. Dan untuk pakaian dibatasi, untuk pakaian formal itu 6 dan kaos itu hanya boleh 4. Seperti itu. Jadi ketika pagi memakai seragam untuk sekolah, pulang sekolah sore ketika kegiatan santai atau mengikuti klub atau ekstrakurikuler apa itu bisa menggunakan kaos. Setelah bel maghrib semuanya sudah harus berganti baju dengan baju resmi. Yang dimaksud baju resmi di sini boleh baju atasan bawahan dan boleh jubah seperti itu. Jadi ketika sudah bel maghrib sudah tidak boleh ada yang memakai celana training. Gitu. Dan perbedaannya lagi kalau di Putra tadi celana training tidak boleh yang berkaret ya Ustaz. Justru kalau di Putri harus berkaret bawahnya. Seperti itu untuk celana training. Nah, jadi untuk jubah sendiri yang tidak diperbolehkan adalah yang berbahan jeans. Berbahan jeans dan berbahan kaos dan juga yang ada karet di pinggang atau tali di pinggang. Itu tidak diperbolehkan. Nah, sebenarnya untuk ukuran syar'i karena kan banyak yang tanya, Ustazah ini panjangnya seberapa? Nah, kalau ukuran syar'i itu tergantung di anaknya masing-masing. Jadi sampai di batas tangan. Yang saya berikan saja. Jadi ketika baju potongan itu harus sampai di panjang tangan anaknya. Di sini. Seperti itu. Nah, ini tergantung ya. Kalau anaknya mungkin agak pendek, berarti ukuran bajunya akan berbeda dengan anak yang agak tinggi. Seperti itu. Untuk kerudung semuanya wajib putih di segala kegiatan memakai kerudung putih dari pondok. Jadi kalau sudah masuk pondok sudah tidak ada lagi orang yang memakai kerudung warna-warni, ada yang merah, ada yang hitam dan seperti itu. Baiklah, terima kasih Ustazah Zarhani Ustaz Wahid atas jawabannya, menarik sekali. Dan kebetulan juga Sigor menyediakan atau menjual baju-baju pondok ya, baju-baju pondok ada di Sigor Store. Silakan hubungi CP dan pesan sekarang juga. Lalu selanjutnya, nah ini menarik sekali dari Wali. Kemarin juga sudah sempat melis ya pertanyaan-pertanyaan yang di grup Wali itu. Banyak sekali yang menanyakan tentang Sigor Ramadan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di sini Ustaz. Ada, nah ini. Pada saat tes nanti di pusat ya Ustaz ya, nanti apabila lulus anak-anak langsung masuk pesantren sesuai cabang atau nanti calon wali santri ini bisa mengantarkan ke cabang masing-masing atau ada jeda pulangnya gitu Ustaz. Ya, terima kasih untuk Ustaz Wahid, silakan dijawab. Baik, pertanyaan dari Wali mungkin pasca kelulusan itu nanti anak ini akan diantar ke pondok oleh pihak pondok atau diantar oleh wali, yang lebih seperti itu. Baik, untuk pemberangkatan di pondok itu insya Allah semuanya di handle oleh pihak pondok saja. Cuma tadi di rincian biaya Sigor Ramadan dan Sigor Syawal tadi itu ada biaya bimbingan sampai pengumuman. Setelah pengumuman dibimbing lagi anak tersebut sampai mapan di pondok masing-masing. Jadi sampai anak tersebut
benar-benar sudah nyaman, dari pakaiannya sudah lengkap, ember, kasur, kamar, semua udah lengkap, barulah tadi ustazahnya meninggalkan anak tersebut untuk mengantarkan ke pondok masing-masing. Wali di sini tidak diperkenankan ikutnya saja. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi seluruhnya itu dihandle oleh pihak pondok dari kendaraannya. Kemudian nanti barang-barang tersebut akan dibawa oleh truk itu ke pondok masing-masing. Kemudian nanti anaknya tersebut akan dinaikkan bis. Kemudian nanti pembimbing dari simulasi Gontor akan membawa kendaraan untuk membimbing anak tersebut ke pondok masing-masing. Kemudian seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Ustaz Wahid. Lalu ketika nanti anaknya ditempatkan di tempat yang jauh, semuanya nanti ada yang tempatkan di Magelang gitu ya, atau mungkin Kendari, kan tahun lalu ada ya Ustaz yang di Kendari itu. Apabila nanti ada ini wali santri yang merasa kejauhan atau keberatan, apakah boleh minta pindah itu Ustaz? Saya persilakan kepada Ustaz Munif untuk menjawab. Bismillah. Untuk peserta yang daftar itu kan ada alamat sesuai KK. Kalau dari tahun lalu jumlah pendaftar 8.048 capel, yang diterima 7.000-an. Itu yang Surabaya, Sigor Surabaya, simulasi Gontor ini lulusnya semua di Jawa, kecuali yang memang dia itu dari luar Jawa. Ada kemarin dari Kendari, dari Makassar ikut di kita, sehingga dia lulusnya di Gontor 6 Kendari. Kemudian ada dari Tangerang, Jakarta situ ikutnya di Surabaya, sehingga dia nilainya itu gak bisa masuk di Gontor 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di Jawa ini. Lulusnya di Lampung, karena Tangerang masih terjangkau, untuk ke Lampung masih dekat. Daripada dari Tangerang ke Banyuwangi masih jauh lebih dekat ke Lampung. Adapun yang KTP Surabaya dan sekitarnya ini, Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya itu, rata-rata anak-anak kita lulusnya itu di Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3 Kediri, Gontor kemana? Banyuwangi 4, terus Gontor 5 Magelang. Lulusnya di situ saja. Begitu juga yang putri, alhamdulillah lulusnya di sekitar Jawa semuanya. Insya Allah tidak ada yang lulus di luar Jawa. Apakah bisa pindah kalau kita itu lulus di Gontor 3, nggak mau minta pindah ke Gontor 2 atau Gontor 1? Ya belum bisa. Karena apa? Karena yang diurut itu sesuai nilai. Kita adakan bimbingan sampai mati-matian, all out mengajar setiap minggu. Ada privat, ada Sigor outdoor learning, ada Sigor Ramadan, ada Sigor Syawal, supaya anak-anak itu kualitas keilmuannya yang akan diteskan ke Gontor nanti di atas rata-rata. Itu ijtihad kami. Bukan berarti ikut Sigor itu 100% diterima, tidak. Tapi kita ijtihad, kita berjuang, kita berdakwah untuk masyarakat yang ada di sekitar kita ini, kita bantu masuk Gontornya. Maka Sigor Ramadan itu nanti adalah benar-benar simulasi. Maka miniatur Gontor itu akan kita ciptakan di Kanwil Kemenak Surabaya, Juanda, Jawa Timur, di Wisma Santri. Nama wismanya akan kita pakai Wisma Santri, gedungnya gedung santri. Maka sudah akan dibentuk 24 jam seperti di Gontor, dan anak-anak akan di try out, akan diuji terus. Ujian lisan, ujian tulis, semuanya akan diperkuat di situ. Karena semua daerah ini mengadakan bimbingan juga dan saingannya semakin ketat. Untuk itu kita pengen tahun ini seluruh peserta Sigor 100% lulus di Gontor 1. Amin, amin, Allahumma amin. Begitu Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Semoga anak-anak kita nanti dapat lulus semua ya Ustaz. Lalu Ustaz, ini kan di Gontor itu 6 tahun ya Ustaz, untuk sekolahnya 6 tahun. Kalau di luar itu ibaratnya tuh 3 tahun SMP, 3 tahun SMA gitu. Apakah boleh nanti jika ada anak yang hanya ambil 3 tahun di SMP-nya saja lalu SMA di luar itu boleh apa bagaimana Ustaz? Sistem KMI atau persemaian guru-guru Islam tadi konsepnya 6 tahun SMP dan SMA. Maka kalau kelas 1, 2, 3 kemudian ingin keluar, apakah dapat ijazah SMP? Tidak. Karena masuk Gontor itu ijazahnya lulus SMA nanti itu. Karena Gontor ini sudah muadalah dan sudah diakreditasi sejak tahun kami lulus perdana, tahun 2000 perdana. Maka alumni Gontor tahun 2000 itu lulus langsung bisa masuk kemana-mana, universitas negeri, universitas ini tanpa harus persamaan lagi sejak tahun 2000. Kenapa? Ya qadarullah, Allah menghendaki. Tapi yang kedua, pastinya pemerintah juga melihat karena Gontor berdiri sejak 1926 sebelum merdeka, sebelum konsep Diknas Dikti itu ada, Gontor sudah punya sistem KMI. Maka Gontor di luar negeri, di Al-Azhar, di Madinah, di beberapa universitas-universitas yang ada di Malaysia, kemudian di Sudan, di Maroko, di Turki saat ini anak Gontor 100 orang lebih, di Al-Azhar tak terhitung, di Madinah juga banyak. Bahkan di Eropa, di luar negeri pun banyak. Nah, Gontor di luar negeri terima, masa di Indonesia yang tidak diterima? Maka dari itu pemerintahan melihat kemudian mengiyakan dan memberikan persamaan, memberikan muadalah, diakreditasi ijazah Gontor langsung bisa daftar. Misalnya di Surabaya Universitas Negeri UNER bisa langsung, atau UNTAD, atau Brawijaya, atau UI, atau UGM itu bisa. Dan banyak anak-anak Gontor yang lulus masuk ke kedokteran, maka ada ikatan dokter alumni Gontor. Kurang lebih 200-an orang itu dokter-dokter yang sudah spesialis, ada dokter umum dan lain sebagainya. Ada juga TNI lulus Gontor dulu perdana tahun 2000 langsung diberikan rekomendasi oleh pimpinan pondok mengikuti Akmil sehingga sekarang menjadi tentara-tentara banyak kawan-kawan kita. Maka tidak bisa diputus kelas 3 ngambil SMP-nya aja, SMA-nya mau keluar. Kalau seperti itu, anak kita setelah kelas 3 itu nanti akan diberikan surat pindah oleh Gontor, yang mana itu standarnya sama dengan lulus SMP, sehingga dia bisa langsung masuk SMA kelas 1 di luar. Itu banyak yang melakukan seperti itu. Itu ya, saudara. Tapi memang lebih baik untuk terus lanjut. Harusnya sampai penuh. Jadi seperti yang ditanyakan tadi ke Gontor, apa yang kau cari? Kalau sudah masuk di Gontor, udkhulu fi Gontor kafah. Masuklah di Gontor secara totalitas. Insya Allah masuk Gontor sampai menjadi alumni Gontor perlu perjuangan orang tua, perlu doa orang tua, perlu support orang tua. Maka orang tua harus ikhlas 100% supaya anaknya tenang. Jangan dipikirin, jangan ditangisin, jangan disusahin, jangan setiap minggu dijenguk, jangan. Anak tahun ini luar biasa, yang kelas 1 saat ini luar biasa. Mulai pertama bulan Syawal berangkat ke Gontor tidak diantar, liburan pertengahan tahun pandemi nggak bisa pulang, sampai ini Ramadan 1 tahun tidak dijenguk. Maka luar biasa ini alumni 1 abad Gontor nanti. Yang daftar kelas 1, yang sudah kelas 1 sekarang, nanti lulus pada tahun 2026. Pas nanti usia Gontor 1 abad. Maka tirakatnya luar biasa. Dan masuk Gontor itu insya Allah sangat terjangkau. Harusnya masuk di Gontor itu yang jelas biaya masuk di Gontor harusnya 25-30 juta. Begitulah yang terjadi di pesantren-pesantren besar yang ada, di pesantren-pesantren umum yang ada, 25-30 juta. Tapi Gontor tidak, Gontor mensubsidi hanya 5 juta sekian, yang putri 6 juta. Itu uang masuknya. Kenapa Gontor sebegitu murah? Kalau dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan yang ada lainnya yang sampai 25-30 juta. Ya karena itu tadi.
Pertama, keikhlasan guru-gurunya. Guru-guru di Gontor, jangankan guru, kiai, bahkan pendiri, tidak ada yang digaji 1 rupiah pun dari uang santri. Maka uang santri itu murni untuk kegiatan santri, murni untuk fasilitas belajar mengajar. Kalau uang makan 320, bayangkan, uang makan 320 1 bulan, 1 hari makan 3 kali. Berarti makannya santri itu kan 1 hari cuma 10.000. Betul ya? Dapat makan di mana kita 10.000 3 hari? Ya ada menu bakso, ada menu ayam, ada menu lele, ada menu daging, ada juga menu tempe, sayur, begitu. Tapi itu sehat untuk anak-anak kita, sehingga stamina, anak-anak tetap bisa olahraga, makannya 4 sehat 5 sempurna. Itulah di Gontor. Maka guru-guru yang ada di Gontor itu tidak digaji sama sekali. Sama sekali, kiai pun tidak digaji sama sekali. Ada unit-unit usaha yang dikelola sendiri oleh para guru. Guru mengelola unit-unit usaha. Gontor memiliki sawah, Gontor memiliki UKK, usaha keluarga. Gontor punya toko besi, Gontor punya percetakan, toko buku Latansa, dan lain sebagainya. Itu untuk kesejahteraan guru. Dan tidak memakai uang santri sepeser pun. Bahkan santri disubsidi oleh Gontor. Harusnya masuk 25 juta, hanya 5 juta. Disubsidi oleh usaha-usaha Gontor. Kenapa? Karena sintesa Gontor salah satunya itu Al-Azhar. Al-Azhar yang menjadi salah satu sintesa Pondok Murid Darussalam Gontor dengan sistem wakaf dan pengelolaan wakaf yang baik. Maka di Gontor sekarang memiliki pengelolaan wakaf yang sangat baik. Oleh karena itu hasilnya menjadi subsidi untuk para santri-santri Gontor yang harusnya 25 sampai 30 juta, hanya 5 juta. SPP, uang makan, uang asrama, uang gedung yang harusnya 1 bulan 3 juta, hanya menjadi 640.000 rupiah. Maka sangat murah dan sangat murah kalau dibanding di beberapa tempat yang lainnya. Itulah Gontor. Dan ada tadi juga tentang yang lainnya, tentang tahfidz ya. Iya, tahfidz. Tentang tahfidz ada yang menanyakan apakah Gontor itu Ada tahfidznya. program tahfidz. Di Gontor itu Kiai Haji Hasan Abdul Sahal sejak beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2005 atau ya sekitar itu, beliau mendirikan namanya tahfidz club di Gontor. Tapi tidak diwajibkan untuk seluruh santri. Itu adalah bagian kegiatan ekstrakurikuler. Maka santri-santri yang ingin konsentrasi atau menambah kegiatan ekskulnya dengan materi hafal Al-Quran, silakan. Di samping masjid ada tempat khusus untuk tahfidz club. Jadi ekstrakurikulernya itu, maka bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa mengarahkan anak-anaknya ke situ. Kalau untuk menambah lagi bahasa Arab, ada kursus bahasa Arab, ada Insya, ada kursus bahasa Inggris, ada Southern English Course, ada olahraga basket, ada olahraga bola, ada futsal, dan lain sebagainya. Itulah yang ada di Gontor. Sekian. Terima kasih Ustaz. Lalu ada lagi pertanyaan Ustaz. Sudah tamat KMI 6 tahun, pengabdian 1 tahun. Apakah bisa melanjutkan kuliah di sana Ustaz? Kan ada Universitas Darussalam kalau nggak salah itu. Baik. Alumni Gontor tahun ini sekitar 1.500-an alumninya. Maka 1.500 itu akan disebar di seluruh Indonesia. Ada yang mengabdi di Gontor 1, yang beruntung dipilih mengabdi di Gontor 1, 2, 3 dan seterusnya cabang-cabangnya, maka akan diberi beasiswa khusus langsung oleh pondok. Yang dipilih ditunjuk mengabdi langsung dapat kuliah di situ saat itu juga. Sambil mengabdi dia dapat kuliah. Bisa kuliah di jurusan apa tuh? Hukum, ada ekonomi, ada tafsir, ada hadis, dan lain sebagainya, banyak jurusan yang ada. Nah, ada pun yang mengabdi di UNIDA, sebagian nanti akan mengabdi di UNIDA, University of Darussalam. Yang mengabdi di UNIDA itu pun langsung bisa masuk seperti itu. Maka tugas pengabdiannya adalah belajar lagi. Ada pun yang mengabdi di luar pondok alumni, dia memiliki tugas pengabdian tergantung pondok-pondoknya. Ada sebagian pondok yang memberikan beasiswa juga, ada yang tidak, tapi sangat-sangat minim yang ada. Kecuali kalau di Gontor memang full beasiswa untuk para guru-guru yang
mengabdi di Gontor. Untuk Universitas Darussalam ini sejak 1963 berdiri, PTD, kemudian IPD, kemudian ISID, kemudian sekarang menjadi UNIDA. Itu alhamdulillah setelah sekian lama ini sekarang memiliki ribuan santri juga dan sudah berkembang berbagai macam fakultas. Dari Dirosah Islamiyah lengkap, Syariah wal Qanun, ada Tarbiyah, ada Bahasa Arab, ada Usuluddin, ada Ekonomi Syariah, ada yang materi-materi tafsir, ada yang takhusus hadis, ada juga yang umum. Yang umum teknik, kemudian ada computer science, ada kesehatan, ada farmasi, ada IR, international relationship atau hubungan internasional. Dan Gontor saat ini sedang proses untuk membangun fakultas kedokteran dan rumah sakit skala nasional dan bahkan internasional di Putra dan di Putri. Maka anak-anak kita nanti bisa langsung masuk di fakultas kedokteran yang Gontor miliki. Maka tidak usah takut, semua fasilitas dan prasarana pendidikan sudah Gontor siapkan dengan biaya yang sangat-sangat murah. Kalau bisa dilihat ya fasilitasnya bergedung-gedung seperti bintang 5, tapi harga ya tetap sangat kaki 5. Itulah Gontor masih dengan kesederhanaannya dan sangat terjangkau untuk kita. Adapun beasiswa akan diberikan bagi anak-anak yang berprestasi di Gontor ada. Beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi setiap tahun itu insya Allah selalu diberikan oleh Pak Kiai. Siapa di kelas 1 yang berprestasi 3 orang satu angkatan itu akan diberikan beasiswa, itu selalu ada dan sering ada. Ada juga muhsinin dari kalangan alumni atau dari setiap IKPM itu sebagian kecil ada. Dan insya Allah kalau kita sudah niat untuk belajar sebagaimana firman Allah yang dikutip oleh Kiai Haji Ahmad Sahal di dalam buku ini dan kita pakai menjadi kata pengantar saat menyusun buku ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua hewan, mau cacing, mau semut, mau apapun sudah Allah atur rezekinya. Sudah Allah atur rezekinya, maka kita jangan takut memasukkan anak kita ke Gontor. Insya Allah Allah akan melipat gandakan rezeki kita sehingga anak-anak kita bisa lulus, bisa keluar negeri, bahkan bisa menjadi sandaran bagi kita di masa tua kita nanti. Aku lumayan semua. Ya baiklah, terima kasih banyak Ustaz Munif atas arahannya dan juga jawaban atas soal-soal tadi. Menarik sekali ya. Nanti ketika sudah masuk Gontor 6 tahun itu belajar KRI dan juga 1 tahun pengabdian dan juga bisa lanjut langsung kuliah S1, bisa juga S2 ya Ustaz? 2 sampai S3. Oh, S2 dan S3, alhamdulillahirobbilalamin. Lalu lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oh ya, sebelum saya bertanya kepada Ustaz Wahid, saya membuka sesi Q&A dan bisa dikirimkan pertanyaannya di nomor CP Sigor. Ada pun nomornya 0878701144 ya. Bisa langsung menanyakan soalnya dan juga menulis namanya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan kepada panitia ya. Ustadz Wahid, ada kemungkinan ujian sekolah ini akan bertepatan dengan ujian Gontor. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Terima kasih, saya persilakan untuk menjawab. Ujian sekolah bertepatan dengan ujian Gontor. Setahu saya acara Sigor Ramadan Ustaz. Ini pendaftaran pas ujiannya. Jadi itu ada beberapa sekolah memang yang jadwalnya bentrokan, bisa jadi 1 hari 2 hari atau setelah ujian Gontor itu ada ujian lagi. Kira-kira solusinya bagaimana Ustaz? Baik. Ada 2 Ustazah. Tadi yang pertama ujian Gontor dan kemudian ada juga bertepatan dengan ujian sekolah ketika acara Sigor Ramadan. Untuk yang kita tetapkan tanggal tersebut tanggal 25 April itu kita berpatokan dengan tanggal kalender akademik Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita waktu itu menetapkan tanggal tersebut
sesuai dengan tanggal kalender akademik Jawa Timur yang insya Allah pada tanggal tersebut sudah habis acara sekolah, kurang lebih seperti itu. Tetapi ada juga sekolah-sekolah swasta yang mungkin masih melaksanakan ujian. Itu sempat terjadi beberapa tahun lalu. Ada juga anak yang, Ustadz, saya waktu itu masih melaksanakan ujian di sekolah. Ada juga wali yang bilang seperti itu, sama persis, Ustadz mohon maaf, waktu itu tanggal tersebut anak saya masih ada ujian di sekolah. Beberapa solusi kami ikhtiarkan, yaitu yang pertama pulang pergi saja. Jadi untuk mengikuti acara Sigo Ramadan dan tetap mengikuti ujian sekolahan, jadi anak tersebut melakukan yang namanya pulang pergi tadi. Jadi ketika setelah melaksanakan ujian di sekolah, memungkinkan untuk mengikuti acara Sigo Ramadan di kantor wilayah agama. Atau jika memang tidak memungkinkan Ustazah, jadi kan kami ini tidak memaksa, menuntut supaya anak tersebut ikut. Adapun kalau memang sekolah itu tanggalnya bertabrakan dan sebagainya, itu mungkin hanya bisa mengikuti Sigor Syawal saja Ustazah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga yang ujiannya ini bertepatan dengan ujian masuk di Gontor. Nah, untuk hal yang seperti ini nanti akan diadakan, bukan diadakan Ustazah, mengajukan surat untuk ya tadi yang namanya dispensasi warna itu. Jadi harus ada konfirmasi dengan pihak pondok dan juga pihak sekolahan. Ketika tanggal tersebut anak saya ingin mengikuti tes di pondok, kurang lebihnya seperti ini, dan surat tersebut jelas sehingga pihak pondok atau pihak sekolah ini dapat mempertimbangkan beberapa pertimbangan, kurang lebihnya seperti itu. Baiklah, terima kasih Ustaz Wahid. Lalu pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya ulangi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang akan menanyakan, bisa langsung menanyakannya melalui pesan ke WA nomor CP Sigor, yaitu 0878701144. Sebutkan nama dan silakan bertanya. Oh iya Bapak Ibu, untuk yang masih kurang jelas tentang kejelasan pendaftaran Gontor, baik itu tanggalnya atau rincian biayanya, bisa langsung melihat di website resmi Gontor, yaitu di www.gontor.ac.id/pendaftaran. Di situ akan keluar Bapak Ibu seluruh rincian pembiayaan, seluruh rincian apa saja nanti kegiatan untuk ujian dan lain-lain, dan kapan diadakannya langsung keluar insyaallah. Dan untuk Sigo Ramadan tadi sudah dijelaskannya Ustaz Wahid dan juga Ustazah Sarhan. Nah, ada pertanyaan lagi nih Ustaz, untuk Ustaz Wahid. Nanti untuk proses pendaftarannya ke Gontor kan online, itu nanti teknisinya gimana ya? Apakah didaftarkan oleh Sigor atau wali mendaftar sendiri? Baik, terima kasih pertanyaan ini sih Pak. Pertanyaan yang sempat menjadi problema Sigor waktu itu saja. Ini anak ini pendaftaran di Gontor, gimana saya yang mendaftarin gini waktu itu. Akhirnya untuk tahun ini kami selaku panitia menerapkan sistem pendaftaran, kan di pondok ini mengeluarkan pendaftaran dengan sistem online saja, dengan menyertakan beberapa berkas, yaitu berkas foto, berkas surat sehat, surat bebas narkoba dan lain sebagainya. Itu yang mungkin akan disetorkan nanti ketika pendaftaran online. Kemudian siapa yang akan mendaftarkan nanti ini online anak-anak. Nah, untuk sistem pendaftaran ini tadi kan saya menjelaskan sistem pendaftaran Sigo Ramadan ya saja. Bapak Ibu sekalian, tadi sebelumnya saya telah menjelaskan terkait pendaftaran Sigor Ramadan dan Sigor Syawal. Adapun untuk pendaftaran pendaftaran di pondok ya saja. Bapak Ibu sekalian,
Ini pendaftaran di pondok melalui website resmi, nanti insya Allah akan dikeluarkan pada tanggal 1 Ramadan. Jadi nanti ketika tanggal 1 Ramadan ini akan dibuka pendaftaran masuk Pondok Modern Gontor dan akan ditutup pada tanggal 20 Ramadan. Jadi di pertengahan tersebut kita akan mengadakan tadi Sigor Ramadan. Jadi untuk pendaftaran masuk ke Gontor dibuka pada tanggal 1 Ramadan. Kemudian pada tanggal 13 Ramadan kita mengadakan acara Sigor Ramadan. Kemudian untuk penutupan pendaftaran di Pondok Modern Darussalam Gontor itu pada tanggal 20 Ramadan. Kurang lebih seperti itu. Untuk teknisi pendaftaran gimana Ustaz? Kan tadi sudah di-share untuk link pendaftaran resmi dari pihak pondok. Nah, nanti di situ akan dibimbing oleh ustadz dan ustazah masing-masing per zona ustazah. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti insya Allah kami selaku panitia Sigor Ramadan akan mensosialisasikan terkait pendaftaran ke Gontor untuk para asatid. Jadi para asatid nanti akan kami sosialisasikan terkait pendaftaran di Gontor, bagaimananya, apa yang berkas-berkas yang akan dilampirkan. Kemudian kewajiban ustadz tersebut apa? Kewajiban ustadz tersebut yaitu membimbing wali-wali untuk mendaftarkan anak-anak ke Pondok Modern Gontor. Jadi kurang lebih seperti itu. Memungkinkan jika wali tersebut bisa mendaftarkan dirinya atau anaknya itu sendiri, silahkan. Ada juga yang memang butuh bantuan ustadz dan ustazah, kami mengarahkan ustadz dan ustazah berzona itu untuk membantu tadi saja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kami selaku ustadz dan ustazah pembimbing anak-anak tadi hanya membina untuk pendaftaran tadi. Jadi ibu, bapak, nanti yang pertama dilakukan seperti ini, menyiapkan beberapa berkas seperti contoh pas foto, surat keterangan sehat, dan juga bebas narkoba dan lain sebagainya, ijazah terakhir sekolah dan lain sebagainya. Di sini akan dibimbing sama Ustadz zona tadi saja, kurang lebih seperti itu. Jadi Ustadz dan Ustazah ini hanya membimbing saja, bukan mendaftarkan. Kurang lebih seperti itu saja. Mungkin cukup. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak Ustadz Wahid, karena saya sendiri juga penasaran ya bagaimana teknis pendaftaran itu. Nah, kebetulan kemarin bagian media juga mengadakan sesi perfotoan. Ini pasti banyak yang bertanya, nanti fotonya bagaimana ya Ustadz ngasihnya ya Ustadz? Nah, jangan khawatir, karena bagian media juga akan memberi soft file yang dimasukkan ke dalam CDR. Nanti bisa diekstrak ya dari CDR di rumah, atau jika tidak bisa mengekstrak, maka bisa hubungi ke PJ Zona untuk mendapatkan soft file JPEG yang dikirim oleh PJ Zona. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ini belum ada pertanyaan yang masuk ke saya ya. Kayaknya Bapak Ibu ini paham semua. Siap ya insya Allah Bapak Ibu memondokkan anaknya? Siap insya Allah. Ustaz bisa bantu saya? Ada pertanyaan. Oh iya, di kolom YouTube ya Bapak Ibu. Iya. Bisa di-chat ke nomor chat juga, bisa di kolom YouTube. Tapi kebetulan saya tidak membuka YouTube, jadi saya tidak bisa baca. Baca maksudnya baca di YouTube ya. Kalau boleh saya baca. Apa soal itu? Jadwal ujian Sigor Ramadan dan Sigor Syawal barengan sama ujian sekolah. Ada lagi bawah. Ini kiranya juga banyak pertanyaan yang sudah dijawab juga ya. Oh ini ada pertanyaan, setelah lulus SMP apa bisa masuk Gontor? Silakan jawab Ustadz Mulia. Atasnya Mbak Novita. Atasnya berapa lagi? Ini satu dulu, mungkin atasnya mungkin sudah banyak dijawab tadi.
baik setelah lulus SMP atau SMA atau bahkan universitas, apakah bisa masuk gontor? Pertama bisa jawabannya. Adapun yang lulus SMP nanti itu dia akan masuk jenjang intensif namanya. Jenjang intensif ini karena ketika dia sekolah SMP, anak didik sekolah SMP, materi umum di SMP sudah diajarkan kelas 1 sampai kelas 3, maka di kelas 1 intensif dia akan mempelajari materi agama. Kelas 1 dan kelas 2 dijadikan satu di satu intensif. Kelas 3 dan 4 dijadikan satu di kelas 3 intensif, dan di kelas 3 intensif itu baru nanti ketika dia kelas 5 dia akan bergabung dengan anak-anak yang kelas 1, 2, 3, 4 biasa. Maka ini ada dua muara yang bersatu di kelas 5. Kalau yang lulus SMP, dia masuk gontor hanya cukup 4 tahun saja lulus setelah itu. Kalau yang dari SD, maka dia perlu 6 tahun. Loh, kelas 5 dan kelas 6 kenapa tidak digabung? Tidak bisa. Pertama, kelas 5 anak-anak akan mendapatkan materi pelajaran yang sangat banyak. Kelas 5 itu sekitar hampir 30 mata pelajaran, dan kelas 5 akan menjadi pengurus di OPPM, akan menjadi pengurus di konsulat dan di klub-klub yang ada ekstrakurikuler. Kelas 6 juga dengan full kegiatan dia sangat banyak. Maka kelas 5 dan kelas 6 tidak digabung. Anak-anak yang lulus SMP dia 4 tahun, anak-anak yang lulus SD dia akan sekolah 6 tahun di gontor. Demikian. Baiklah, berikut tadi jawabannya ya. Terima kasih Ustaz Munik. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Hisyam. Bapak Ahmad Hisyam, Assalamualaikum. Mohon diberikan catatan aturan baju yang dipakai ketika di pondok nantinya. Oh, ini Ustaz Wahid ya yang akan menjawab. Bagaimana agar dipersiapkan katanya, dan kebutuhan anak-anak bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Baik. Untuk kebutuhan nanti ke gontor, jelasnya tadi sudah saya jelaskan secara panjang lebar Ustazah. Untuk pasnya nanti dari pihak simulasi gontor, panitia simulasi gontor nanti akan memberikan contoh ya Ustazah, memberikan contoh. Bapak Ibu sekalian nanti akan memberikan contoh pakaian yang sekiranya layak dipakai di pondok atau pakaian tersebut tidak layak. Jadi nanti pastinya kami akan memberikan contoh. Adapun kalau memang ingin pasti ya Ustaz, pasti boleh dan harga terjangkau Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti langsung saja kontak admin simulasi gontor. Jadi nanti kami membantu para bapak ibu sekalian untuk pakaian-pakaian yang dipakai di pondok ya. Jadi nanti ada paket seragam, ada juga paket baju kegiatan, dan juga nanti ada pakaian harian, belajar malam dan lain sebagainya. Nanti kami menyediakan ya Ustazah. Bapak Ibu sekalian, nanti tepatnya monggo Bapak Ibu sekalian langsung saja menghubungi admin simulasi gontor. Jadi nanti akan memberikan contoh pastinya, poster atau bagaimana di seperti itu. Terima kasih Ustaz Wahid. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Hisyam. Ini menanyakan tentang kalau pelaksanaan Sigor Syawal ternyata bersamaan dengan tes ujian lisan masuk ke pondok. Ini kira-kira bagaimana solusinya ya? Baik. Adapun kenapa kok kita mengadakan Sigor Syawal ini tepat dengan awal dilaksanakan ujian tulis. Ujian lisan. Ya. Jadi kami untuk pemberangkatan anak-anak ini kan keseluruhan di handle atau dibawa oleh pihak IKPM setempat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita ini menghindari yang namanya pertama crowded nanti di pondok. Jadi keramaian yang keterlaluan. Jadi nanti ujian lisan itu memang awal dilaksanakan pada 4 Syawal.
Cuma ujian lisan tersebut berakhir pada 10 Syawal. Jadi untuk pemberangkatan, insya Allah kami selaku panitia akan memberangkatkan anak-anak tadi pada tanggal 8 Syawal. Kurang lebih seperti itu. Jadi anak-anak tersebut memungkinkan untuk ikut ujian lisan pada tanggal 9 dan tanggal 10 Syawal. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, terima kasih untuk Ustadz Wahid. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini tentang pengabdian yang disebutkan tadi bahwa pengabdian itu 1 tahun wajib ya, wajib di kantor. Kalau semuanya kita tidak mengikuti pengabdian itu, bagaimana? Silakan Ustadz Munif. Pengabdian ini adalah suatu kewajiban bagi seluruh santri Gontor, dan itu waktunya 1 tahun. Karena konsep persemaian guru-guru Islam itu tadi, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau KMI, maka setelah kita belajar selama 6 tahun atau 4 tahun, wajib bagi kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka kalaulah orang belajar tidak mau mengamalkan ilmunya, itu kan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kita belajar nanti itu namanya pelajaran mahfudhat di kantor. Di mahfudhat itu dikatakan seperti itu. Kalau kita hanya mau belajar dan tidak mau mengamalkan ilmu kita, pohon tidak berbuah. Bayangkan bagaimana pohon tidak berbuah. Lah, untuk itu, karena konsepnya persemaian guru, maka lulus yang menjadi guru, maka lulus yang berdakwah, maka lulus yang menjadi mundirul qaum. Dan itu menjadi salah satu syarat kewajiban mengambil ijazah di kantor nanti. Ketika berangkat kita mengabdi ke Makassar misalnya, di Makassar nanti kita akan mendapat tugas-tugas atau amanah-amanah dari pondok tersebut. Kemudian setelah 1 tahun, pondok tersebut akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi itulah yang akan kita bawa ke Gontor, lalu mengambil ijazah, kemudian melanjutkan studi kita di universitas-universitas yang ada. Maka pengabdian hukumnya wajib kalau di Gontor. Ya, ada. Apakah ada yang tidak mengabdi? Ya pastinya ada. Tapi bagaimana dia mau mengambil ijazah? Sedangkan salah satu syarat mutlak untuk mengambil ijazah surat pengabdian itu. Jadi lulus tahun ini, setahun kemudian baru boleh mengambil ijazah di kantor. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Munif, Ustadz Wahid dan Ustadz Syahani atas jawaban-jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang menanyakan, jika KTP kami masih luar Surabaya, semuanya luar Depok atau mana gitu, lalu sudah menetap di Surabaya, apakah kemungkinan bisa lulus di pondok yang di luar Jawa? Baik, bagus sekali pertanyaan ini. Kalau ada wali yang dari Jakarta aslinya, kemudian pindah ke Surabaya karena dinas ataupun menetap, eman KTP Jakarta susah untuk didapatkan, mungkin seperti itu, sehingga tidak merubah KTP-nya Surabaya. Maka nanti yang ditulis alamat, ya, yang ditulis alamat ketika mendaftar adalah alamat saat ini, alamat domisili kita sekarang. Misalnya asli Jakarta, tinggalnya di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 71 Surabaya. Ya tulis Surabaya itu, jangan ditulis alamat sesuai KTP saat di Jakarta atau di Tangerang. Karena kalau standarisasi nilainya kemudian harus katod di Lampung kan kasihan nanti. Karena itu kemungkinan terjadi merujuk kepada tahun lalu. Jadi tolong tulis alamat kita saat ini. Itu lebih aman. Terima kasih Ustadz Munif. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah yang foto di Sigor itu buat pendaftaran ke Gontor? Oh iya, ini pertanyaan ke saya ya, ke moderator langsung ya.
Karena kebetulan saya bagian media yang bertugas memotret anak-anak. Iya, benar sekali saya jawab, benar sekali. Itu untuk pendaftaran ke Gontor ya Bapak Ibu. Jadi saya jelaskan lagi, perfotoan yang berada di zona itu untuk pendaftaran ke Gontor nanti mendapatkan soft file yang berubah CDR, dan juga hard file yang sudah dicetak sejumlah 20, 3 kali 4-nya 10 lembar dan 4 kali 6-nya juga 10 lembar. Dan untuk biayanya adalah 10.000, karena sebenarnya biayanya 35.000 karena Bapak Ibu sudah membayar di pendaftaran sebanyak 25.000 dan sebenarnya itu biaya untuk sol. Karena solnya juga tidak bisa diadakan untuk tahun ini, maka dialokasikan kepada perfotoan itu tadi. Terus bagaimana Ustazah yang saya tidak ikut foto? Saya sudah punya foto. Bagaimana kan saya punya uang sol di Sigor itu. Nanti akan dikembalikan oleh Sigor Bu, Bapak Ibu. Nanti tinggal datanya saja diberikan kepada kami. Ya, terima kasih. Saya jawab sendiri ya tadi ya. Oh iya. Oke. Untuk pertanyaan lagi belum masuk untuk sampai saat ini. Ini ada pertanyaan Ustadz Wahid ini tentang Sigor Ramadan. Nanti untuk pemberangkatan Sigor Ramadan ke Kanwil itu nanti anak-anak dari zona masing-masing apa langsung diantar paling santri ke Kanwil gitu? Langsung diantar ke kantor wilayah dengan syarat untuk pengantaran hanya sistem drive-thru saja. Jadi setelah menaruh anak tersebut di kantor wilayah agama, wali langsung pulang. Jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Jadi untuk wali nanti pemberangkatan dari rumah masing-masing diarahkan ke kantor wilayah, kemudian setelah pengantaran anak-anak langsung pulang. Itu Sigor Ramadan dan juga Sigor Sawal. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini saya yang menanyakan justru ya. Ini Sigor Sawal anak-anak langsung diantar ke Kanwil. Nah, habis ke Kanwil itu langsung ke pondok ya Ustaz ya. Itu kan nggak boleh pulang lagi. Nah, itu berarti harus dipersiapkan dari awal akan nanti orang tua bisa tengah-tengah ke sana terus ngirim barang atau gimana? Nanti untuk hal seperti itu nanti di akhir acara Sigor Sawal itu ada sesi pertemuan dengan wali-wali saja. Jadi untuk anak-anak tersebut pamitan dengan orang tua. Adapun kalau memang anak tersebut kurang perlengkapan dan lain sebagainya seperti bawaan dia kurang, pakaian, ada yang ketinggalan, ya itu nanti untuk para wali bisa bertemu dengan anak-anak di sesi akhir sebelum keberangkatan. Tuh, jadi kalau seumpamanya udah ditinggal berarti udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa ketemu lagi ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa, kuat insya Allah anak-anak kita tahun ini ya. Tahun kemarin juga seperti itu ya Ustaz ya, langsung ditinggal, tidak bertemu beberapa bulan, tidak apa-apa. Ya, lalu pertanyaan selanjutnya ada yang menanyakan tentang beasiswa atau kuliah di luar negeri nih Ustaz. Ustaz Munif mungkin bisa menjawab. Nanti ketika setelah lulus Ustaz, ingin kuliah di luar negeri, apakah ada beasiswa dari pondok atau mungkin ada referensi langsung? Baik, pertanyaan bagus sekali. Apakah lulus Gontor kita bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Sangat bisa. Sangat bisa. Lulus Gontor setelah mengabdi itu nanti akan ada banyak tes untuk beasiswa. Biasanya sejak kita mengabdi itu sudah searching yang namanya berbagai macam tes beasiswa. Dan alumni Gontor termasuk IKPM Surabaya, kita ada bidang pengembangan kita ada bidang PSDM, pengembangan sumber daya manusia, tapi di sini PSDA, pengembangan sumber daya alumni. Ini ada satu bidang baru tahun ini di ketua baru yang insya Allah setelah ini akan ada live juga bersama 3 ketua IKPM Surabaya yang baru periode 2021-2026.
itu ada Dr. Haris, beliau ketua 2 yang akan menekuni bidang pengembangan sumber daya alumni, sehingga ketika alumni sudah lulus itu nanti mau ngapain dan mau kemana. Saya mau beasiswa nih ke Mesir, arahannya ke sini. Saya mau ke Madinah, kita ada bimbingan untuk yang ke Madinah. Yang mau ke Mesir ada juga klub khusus yang konsentrasi ke Mesir. Yang mau ke Turki ada juga konsentrasi ke Turki. Yang mau ke Maroko, yang mau ke Sudan, yang mau ke Pakistan dan lain sebagainya. Kenapa? Dan bagaimana? Di seluruh negara tersebut termasuk Malaysia juga ada alumni Gontor semua. Dan kawan-kawan Gontor yang merupakan duta-duta Gontor atau diplomat-diplomat Gontor di seluruh daerah Indonesia maupun luar negeri akan membantu seluruh alumninya untuk bisa sekolah ke luar negeri. Maka Bapak Ibu jangan takut. Dan ketika kelas 6 nanti ada namanya pembekalan siswa akhir KMI. Di pembekalan tersebut akan juga dibekali about scholarship. Mau kemana saja, mau di Asia, mau di Timur Tengah seperti Mesir dan lain sebagainya, Asia dan sekitarnya sini juga ada, bahkan mau ke Eropa pun ada. Sampai saat ini ada yang sampai S3 di UK, itu ada Ustadz Eko Nur Cahyo, satu angkatan dengan saya juga. Ada juga yang S3 di Amerika, satu angkatan dengan kami, juga di perminyakan. Ada juga yang di Australia, sampai sekarang masih sedang menempuh studi S3. Semuanya beasiswa. Maka itu akan ada bidangnya khusus. Sekarang yang terpenting adalah bagi kita, bagaimana anak kita bisa masuk Gontor, dan kita doakan terus, tirakati terus sampai bisa menjadi alumni yang husnul khotimah, menjadi alumni yang mumtaz. Karena nilai pun juga penting, tapi jangan memaksa anak untuk memacu karena nanti tidak kuat. Biarkan anak mengikuti alurnya saja. Yang jelas kita kawal, kita bimbing, kita doakan. Insya Allah hatinya akan tergugah dan anak kita akan semangat. Semakin tinggi anak-anak kita nanti akan semakin terpacu, dia akan semakin dewasa. Pada masanya sejak kelas 4, ketika mulai kelas 5, itu akan ada yang mengarahkan. Khususnya di kelas 6 akan sangat diarahkan, nilai harus bagus. Maka tahun ini alumni Gontor yang cum laude itu ratusan. Kalau tidak salah 300 putra itu cum laude. Yang putra sampai 300 kalau tidak salah itu cum laude, mumtaz. Berarti yang mumtaz itu ya insya Allah mereka bisa semua dapat beasiswa ke luar negeri dengan dipandu oleh bagian PSDA di IKPM Surabaya dan juga link-link di luar negeri. Apalagi ketua IKPM kita saat ini Al-Ustadz Hudi Murjono LC, beliau alumni Mesir, alumni Al-Azhar, dan lubang-lubang tikus untuk sampai ke Al-Azhar untuk mendapatkan beasiswa hafal insya Allah. Karena bukan hanya beliau sendiri, istrinya pun di Al-Azhar dan saudara-saudaranya pun di Al-Azhar, dan banyak asatid Sigor saat ini yang sudah sedang sekolah atau belajar di Universitas Al-Azhar, di Madinah dan lain sebagainya. Itu semua akan menjadi duta-duta kita dan akan mengatur dan membantu anak-anak kita untuk mendapatkan beasiswa ke sana semua. Demikian. Baiklah, terima kasih Ustaz Munif Farid At-Tamimi. Selanjutnya, ini ada pertanyaan yang tadi sudah dijawab sebenarnya, tapi mungkin akan dijawab lagi. Apakah bisa ikut Sigor Syawal saja dan biayanya berapa itu tadi? Bisa dijawab? Mungkin ini telat nih Ibu dari Sigor Syawal saja dan biayanya. Baik, untuk rincian biaya, Bapak ataupun Ibu sekalian, rincian biaya Sigor Ramadan, Sigor Syawal, dan ada tadi pemberangkatan. Sigor Syawal, Sigor Ramadan itu biayanya 1.500.000. Kemudian Ustadz, saya ingin mengikuti Sigor Syawal saja, seperti itu. Karena kalau memang ikut Sigor Ramadan, ya pasti ikut Sigor Syawal saja. Dan kalau memang
tidak ikut Sigor Ramadan yang memungkinkan untuk ikut Sigor Syawal. Untuk biayanya gimana Ustaz? Biayanya rinciannya seperti ini. Untuk Sigor Ramadan dan Sigor Syawal tadi 1,5 ya sudah saya jelaskan. Kalaupun ikut cuman Sigor Syawal saja itu total 880. Kemudian kalau ikut pemberangkatan saja itu nanti biayanya 380. Itu Ustadz Sigor Syawal saja kok sama 880, kenapa? Sebetulnya kami sudah menghitung rincian biaya. Pertama untuk atribut anak ketika kegiatan, kemudian nanti juga ada biaya makan selama 10 hari total semua keseluruhan ya Ustaz, dari Sigor Ramadan sampai Sigor Syawal. Kemudian nanti ada juga biaya gedung, sewa gedung. Kemudian nanti juga ada biaya pendampingan ke Gontor Ustazah. Kemudian yang terakhir nanti ada biaya kepanitiaan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu sudah masuk keseluruhan rincian. Sebetulnya yang membuat itu semua berat itu hanya di makan anak tersebut, karena makannya ya selama 3 kali dalam sehari, dan juga nanti biaya uang gedung itu juga per harinya kita hitung di situ. Iya, nanti juga ada ke Gontor, bimbingan ke Gontor, makan selama 3 hari. Ya, waktu mau ujian dan juga nanti sebelum ujian di sana. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, terima kasih Ustaz Wahid. Ini ada yang bilang kalau ketinggalan streaming ya Ibu Bapak. Ya tidak apa-apa, nanti videonya akan kita upload ke YouTube. Bagi yang ketinggalan bisa ditonton lagi, bisa 2 kali atau berkali-kali ya sampai hafal. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi ini. Oh iya Ustaz, untuk bulan Syawal itu apakah kira-kira ijazah lulusan MI sudah keluar ya? Soalnya belum tanya sekolah. Nah ini hal yang sering ditanyakan ya. Untuk menggantikan ijazah itu bagaimana nanti pendaftarannya? Ya, di situ tadi kan saya jelaskan untuk pendaftaran ke Gontor itu ada berkas foto dan salah satu itu ada ijazah dan nilai akhir ya. Nah di situ kalau memang belum keluar ijazah sekolah itu bisa memakai surat keterangan bahwasanya anak tersebut memang benar-benar sudah di posisi kelas akhir. Jadi nanti monggo Bapak atau Ibu sekalian mengkoordinir dengan sekolahan, nanti meminta surat keterangan bahwa anak tersebut memang benar-benar sudah menempuh sekolah selama 6 tahun, atau posisi dia sekarang itu sudah kelas 6 atau juga udah kelas 3 SMP. Terima kasih Ustaz Wahid. Lalu ada pertanyaan dari ini tentang Gontor Putri. Berarti Ustazah sehari akan menjawab pertanyaan ini. Oh iya, peraturan berkunjung di Gontor Putri setelah pandemi itu bagaimana ya Ustazah? Apakah boleh dari semua keluarga atau ada ketentuannya? Ini menanyakan setelah pandemi. Silakan dijawab Ustazah Syarahnya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menanyakan setelah pandemi sebenarnya belum ya, karena kita belum sampai ke waktu setelah pandemi. Tapi untuk aturan dasarnya itu tidak apa-apa pengunjung itu dari seluruh keluarga sebelumnya, dan hanya waktunya yang dibatasi. Jadi waktu berkunjung anak. Jadi meskipun ibu dan bapak 2 hari di pondok, tidak sepenuhnya setiap hari bisa ketemu sama anaknya masing-masing. Oh itu dijenguk pas waktu biasa-biasa ya Ustazah. Lalu pas pandeminya Ustazah? Kalau sampai sekarang belum bisa. Jadi sampai sekarang belum bisa dijenguk untuk anaknya di pondok karena masih pandemi. Oh begitu. Jadi putri putra sama saja. Sama. Ya? Belum ada yang bisa dijenguk. Hanya di depan gerbang lihat.
Untuk putri sendiri itu bagaimana ketentuan menjenguknya? Oke, jadi nanti ketika anak sudah masuk di gontor putri akan didata yang namanya mahramnya. Jadi untuk yang laki-laki mungkin hanya bisa mungkin ayahnya atau pamannya. Jadi jika ada tamu laki-laki selain yang didata mahram tadi tidak bisa bertemu dengan anaknya. Begitu. Jadi kalau untuk perempuan mungkin ibunya, kakaknya, tantenya itu bisa, tetapi untuk tamu laki-laki yang akan berkunjung ke gontor putri itu sudah ada datanya. Jadi pondok sudah tahu, oh ini ayahnya anak ini pamannya anak ini. Jadi yang punya dan yang terdata di gontor putri nanti akan memegang kartu mahram seperti itu. Jadi misalnya ayahnya menjenguk, dia harus membawa kartu mahram, baru bisa bertemu putrinya. Jadi kartu mahram ini semacam saya benar-benar keluarga dari anak ini, karena kan di gontor putri memang benar-benar sangat dijaga. Jadi untuk keluar kalau bertemu dengan tamu laki-laki harus menggunakan kartu mahram. Baiklah, terima kasih Ustazah Syarhani atas jawabannya tadi. Lalu pertanyaan selanjutnya datang dari, alhamdulillah ada dari Jawa Tengah ini Ustaz. Assalamualaikum, saya insya Allah mau daftar gontor. Sekolah saya di Kudus, rumah saya di Demak. Saya ikut di KPM cabang Kudus atau Demak. Apakah saya ikut di KPM cabang Kudus atau Demak atau harus di KPM mana saja saya bisa gitu? Terima kasih, silakan dijawab. Ustaz Wahid ya. Baik, untuk pemberangkatan bisa saya kalau lebihnya. Kan itu nanti pemberangkatan gontor mau ikut kemana? Ke IKPM setempat atau mungkin bisa ikut IKPM Surabaya atau bisa ikut IKPM lain. Itu melihat saja. Nanti orang tua tersebut mau mengikutkan anak tersebut di mana pemberangkatannya. Jadi tidak ada paksaan untuk mengikuti mana yang memberangkatkan anak tersebut. Seperti contoh, pekerjaan orang tua tersebut rumahnya di Demak. Ada juga pekerjaan orang tuanya di Surabaya dan kesehariannya dia banyak di Surabaya. Mungkin ikut dengan Sigor. Nah, monggo diikutkan dengan IKPM Surabaya atau diikutkan dengan Sigor, tidak apa-apa. Atau kalau memang ikut dengan IKPM setempat juga tidak ada larangan. Ya, seperti itu. Terima kasih Ustaz Wahid, saya sampaikan. Ini kelihatannya sudah banyak yang paham ya Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan lagi. Untuk yang menanyakan tentang prosedur pendaftaran di gontornya, menyertakan surat apa saja, bisa dilihat langsung di website resmi gontor yaitu www.gontor.ac.id/pendaftaran. Maka di situ akan banyak diterangkan apa saja yang harus dibawa atau apa berkas-berkas yang harus didaftarkan nanti, termasuk foto dan biaya-biayanya juga. Lalu untuk yang pendaftaran Sigor Ramadan, Sigor Syawal dan pemberangkatan anak-anak, apabila ada yang kurang jelas atau pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa ditanyakan ke nomor CT. Dan silahkan dipersiapkan ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, persiapkan secara mental juga. Pokoknya harus semangat untuk masuk gontor. Terima kasih. Karena waktunya sudah semakin malam ya Ustaz, sudah jam 9:30 ini. Tapi Bapak Ibu masih semangat, masih banyak yang nonton ya Bapak Ibu ya. Iya, ini malam Jumat ya Bapak Ibu ya, bukan malam Minggu. Iya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh narasumber yang telah duduk di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wali calon santri maupun wali santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Sekian dari kami. Kami meminta maaf apabila ada salah kata dari kami, dan terakhir wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali nanti di talk show simulasi Gontor tahun 2022 tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih.